Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta, mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak, Ibu, Saudara bergabung di dalam ibadah minggu. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Atestasi masuk. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo telah menerima surat atestasi masuk dari GKJ Condong Catur atas diri 1. Ibu Dani Sotyaning Nuraini. 2. Saudara Yonatan BS. 3. Saudara Abimanyu Prasasyo W. Dengan alamat Cungkup nomor 275 RT 09 Ngesti Harjo, Kasihan Bantul. Tuhan Yesus memberkati. 2. Rapat Majelis Pleno. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan menyelenggarakan persidangan pleno pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung gereja GKJ Bambu Tegalrejo. Bagi warga jemaat yang memiliki kepentingan gerejawi, mohon menghubungi majelis dan diseyogyakan dalam bentuk tertulis. Tuhan memberkati. 3. PA Wilayah 2 mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Jemaat Wilayah 2 yang terkasih dalam Tuhan Yesus pada PA yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung gereja GKJ Bambu Tegalrejo. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 4. Doa pagi dan senam pagi. Komisi Adioswa bersama dengan Komisi Kesehatan akan mengadakan doa pagi dan senam pagi bagi seluruh jemaat GKJ Bambu Tegalrejo. Mohon dukungan dari seluruh warga jemaat dalam acara doa pagi dan senam pagi ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di halaman GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 5. PA Pra Remaja dan Pemuda mengharapkan kehadiran adik-adik pra remaja sampai dengan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus pada PA yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung GKJ Bambu Tegalrejo. Tuhan Yesus memberkati. 6. Himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman dari Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kebaktian ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta
Agus Prasetyo, SPDK. Untuk memulai ibadah ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan Memuliakan Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah ini, dan mari kita meneduhkan diri, kita bersama mengaku demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan yang setia memelihara seluruh yang diciptakannya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Prok-proknya mana? Prok keluar biasa. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mohon berkat pada Tuhan supaya lancar diberkati Tuhan. Yuk kita meneduhkan diri, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang saat ini rindu memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Diberkati Tuhan bersama dengan guru-guru sekolah minggu memuliakan nama-Mu. Diberkati tumbuh kembang imannya di dalam Tuhan Yesus, dan kiranya penuh dengan syukur sukacita. Berkat kami minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati, semangat ya. Tapi Bang Karis
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur kalau saat ini masih diberikan kesempatan nafas hidup, bahkan diberikan waktu kita untuk mengingat kasih setia Tuhan dalam ibadah ini, baik yang di rumah maupun di gedung gereja ini. Kita persiapkan kidung jemaat nomor 14, kita akan pujikan di bait pertama dan kedua. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari dengan penuh jujur, karena Tuhan senantiasa menolong dan mengetahui persis apa yang menjadi kebutuhan dan tahu betul siapa kita. Mari kita dengan penuh jujur kita melihat panggilan kehidupan kasih kita. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh menjadi cerminan bagi kita dalam menjalankan kehidupan kasih. Dan mari kita penuh jujur meneliti mawas diri, demikianlah sabdanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jika kita mawas diri betul, seringkali belum mampu untuk menjalankan panggilan kasih. Untuk sabar saja ujiannya berat, dan kadangkala ketidaksabaran itulah yang membuat kita melakukan segala sesuatunya tidak damai. Maka mari kita meneduhkan diri, kita mohon pengampunan kepada Tuhan, dan bersama kita mengambil waktu sejenak untuk mawas diri, bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah selalu diberi ruang untuk kami meneliti hidup kami. Kami jujur seringkali belum mampu mewujudkan panggilan kasih secara utuh dalam hidup ini. Tutur kami, perilaku kami seringkali tidak sejalan. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan jikalau kami belum mampu mewujudkan kasih yang nyata dalam keseharian kami. Mungkin membuat kecewa, tidak memuaskan banyak pihak, dan seringkali kami tidak menjadi berkat. Mohon pengampunan Tuhan, dan tolonglah kami kembali diingatkan. Dengan mawas diri kami berani menata kembali hidup yang dasarnya kasih Allah, sehingga pijakan kami jelas, langkah hidup kami jelas, menebar cinta kasih. Disitulah kami merasakan kedamaian. Ampuni keterbatasan kami ya Allah, dan inilah seru permohonan kami. Ya, kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ada kawan sejati yang terus menuntun kehidupan kita di tengah segala keringihan kita. Ya, mari kita persiapkan kidung jemaat 453.
menolong kita untuk yakin betul Tuhan menyertai kehidupan kita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Dalam rahmat Allah kita sungguh mendapatkan kesejukan dan peneguhan dalam menjalankan kehidupan. Dan seperti sapaan rahmat Tuhan dalam berita anugerah di Roma 8 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17 mengatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Betapa indah relasi yang dibangun di dalam kasih Tuhan Yesus, relasi manusia dengan Allah, relasi seperti anak dan dengan orang tua. Maka kedekatan ini menolong kita harusnya semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar suasana yang terjadi justru suasana yang penuh dengan kekeluargaan di antara kita sebagai keluarga-keluarganya Tuhan. Mari bersama kita menerima dengan penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan yang begitu indah, menjadikan kita keluarga, menjadi anak-anak Allah yang terus memancarkan kasih-Nya. Kita sambut dengan penuh rasa syukur di Kidung Jemaat 376. Kita akan pujikan bersama dengan sikap berdiri, kita akan memujikan. Ikutikan saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
ikuti kau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang haram. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Bersama kita berdoa untuk bersiap memperdengarkan pewartaan sabda. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami, saat ini kami bersyukur dalam ibadah ini karena sebentar lagi kami akan mendengarkan pewartaan sabda-Mu. Kami yakin betul sabda-Mu menjadi penerang hidup kami, menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat bijaksana memilih dan memilah mana yang harus kami kerjakan agar mendatangkan damai dan sukacita. Mohon penyertaan kuasa Roh Kudus sehingga memampukan kami tidak hanya mendengar dan merasa-rasakan, tetapi mewujudkannya, berjuang dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami sambut pewartaan sabda-Mu dengan penuh rasa syukur, karena semua kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-51 sampai dengan 62. Bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 51 sampai dengan 62. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak
tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan sabda itu dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Bagaimana kabarnya? Kiranya dalam kebaikan, kesehatan diberkati Tuhan. Amin nggih. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dalam khotbah pada kesempatan saat ini, kalau kita boleh jujur, musuh utama kita itu sebetulnya adalah sikap hati kita. Sikap hati kita yang seperti apa? Sikap hati kita yang setengah hati. Kalau sisan tidak punya hati begitu jelas. Tetapi sikap setengah hati ini yang susah, Bapak Ibu saudara sekalian. Kelihatannya ia mau, tetapi dalam hatinya tidak. Sehingga maunya itu sebuah keterpaksaan. Karena sebuah keterpaksaan biasanya kalau sudah setengah hati itu biasanya tidak baik atau tidak maksimal, tidak bisa optimal, kan begitu. Nah, itulah yang akan kita gumulkan bersama dalam teks ini. Bagaimana mengikut Tuhan. Cerita itu dibangun sebetulnya soal hati dalam mengikut Tuhan. Lalu kelihatannya serem gitu ya, Tuhan kok mau ikut Tuhan, ya wis mau mati yang nguburke wong. Nah, kok kelihatannya kejem gitu ya, Tuhan kok demikian. Terus ada yang mau, Tuhan aku mau ikut engkau, tapi izinkan aku pamitan dengan keluarga. Bukankah ini alasan yang baik? Tetapi Tuhan kok jawab, setiap orang yang mau membajak maksudnya dia menoleh ke belakang, maka tidak layak untuk kerajaan. Lalu kok ini kelihatannya kejem banget Tuhan. Mari kita lihat dulu kenapa Tuhan menyampaikan itu. Sebetulnya bingkainya adalah soal setengah hati dan soal sepenuh hati. Maka kita refleksikan bersama, kalau kerja kita, pelayanan kita, apapun yang kita upayakan, dasarnya itu setengah hati, itu nggak enak sama sekali sebetulnya. Contoh, kerja setengah hati, hasilnya maksimal. Berangkat tapi sebetulnya males, jangan enggan gitu, tapi gandeng rutinitas, kebiasaan, lalu ya akhirnya berdampak. Itu kalau kerjanya itu pelayanan publik atau dan lain sebagainya, ya jadinya numpuk-numpuk karena tidak sepenuh hati. Di pemerintah ya sama, sebetulnya pengen untuk segera korupsi ini selesai, tapi mengerjakannya setengah hati, sehingga ya enggak berhasil. Nah, maka setengah hati ini menjadi refleksi bagi kita sekalian yang perlu untuk kita kemudian gumulkan. Makanya GKJ itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap mau melakukan apapun ada penantingnya, ada ditanting atau diatak begitu. Untuk melaksanakan segala sesuatu itu ada, meskipun sederhana, sebetulnya itu mewakili yang harus kita kerjakan supaya hasilnya itu baik. Maka begitu ada sidi, ada baptis, ada pelayanan apapun, peneguhan pendeta, tabisan pendeta, peneguhan majelis, selalu ditanya bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawabnya adalah iya dengan apa? Sepenuh hati, atau dalam bahasa Jawanya nggih kanthi gumolonge. Itu saja di mulut nggih kanthi gumolong mana, tapi realitanya untuk gumolong mana banyaknya bolong-bolong, bukan gumolong. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kalau kita refleksikan, ternyata sepenuh hati itu bukan persoalan yang mudah untuk menjalankannya. Saya itu pernah awal-awal di Jogja tahun berapa saya lupa, ketika grup WhatsApp itu baru ngetren ya. Ngetrennya WhatsApp kan 5 tahunan ke sana ya. Itu saya sudah di Jogja itu. Sebelumnya kan ya memang nggak ada WhatsApp, kan baru ada WhatsApp itu. Jadi ya namanya Jogja itu kan juga terkenal wisata kulinernya ya.
Kan ceritanya orang kalau di sana makannya itu enak kan gitu. Wah, akhirnya ya saya sebagai pendatang di Jogja kan ya datang kan gitu. Bapak Ibu ya, saya tahu pelayanan yang setengah hati dan tidak itu terlihat dari apa nih penyambutannya. Ya mungkin karena rame ya, karena rame mungkin bisa capek atau apa ya. Saya datang, oh ini seru, malah ini bisa duduk di sana. Ya bilang, yo duduk aja mas itu, gitu. Belum diberes-bereskan. Begitu dibereskan, ya rotok nggak enak gitu ya. Bapak Ibu tahu lah ya, kalau membereskan suasana hati enak dan tidak kan terlihat ya. Kalau suasana hati yang enak gimana biasanya itu nyambutannya? Nyun sewu gitu lah. Nggak enak gitu, enak banget gitu. Ini enggak budak. Dan tidak ada kata sekata pun untuk maaf dan seterusnya. Cobi Bapak Ibu makan di suatu tempat yang demikian terus pundi. Halo? Wah, saya terus buat aja nih masaknya enak sih, tapi nek pelayanan yang ngeten iki sok ya bumbuan untuk kan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa soal sepenuh hati dan setengah hati mempengaruhi semuanya. Mungkin bosnya nggak tahu, tetapi dampaknya akan ke semuanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita juga melayani dalam konteks kita bergereja juga setengah hati itu juga jadi persoalan sebetulnya. Janjane aku jadi majelis ki yo. Halo? Saya majelis jangan jawab nih. Atau saya jadi ketua bidang komisi ini janjane yo setengah hati gandeng ini keter. Yo saudara. Akhirnya setengah hati. Makanya kalau setengah itu dikerjakan ya hasilnya enggak. Kalau di sini ada dokter, ada perawat dan seterusnya, coba kalau pelayanannya itu setengah hati itu kan medeni banget itu. Pak mau suntik, wes ngono, berbareng ngono. Dan ini obatnya wes meneng wae, suntik langsung dot gitu ya, kan menakutkan itu. Pendeta ya sama, Pak mau konsultasi apa? Karena setengah hati, enggak di rumahnya sambil WA-an, oh ya udah sembayang wae, rampung. Loh ini kan enggak enak banget. Akan berdampak nyanyi, kok sesuk singer ya, radio apa-apa. Jadi akhirnya nyanyinya gitu. Nah, kalau meledo berarti umatnya yang konwa, singer itu kan pemandu lah, kayak yang mandu meledo berarti yang dipandu. Sama, itu akan berdampak luas Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri. Maka dalam refleksi ini, mari kita lihat bersama bahwa soal mengikut Tuhan itu Tuhan tidak menginginkan setengah hati karena sangat berbahaya dampak berikutnya. Oleh sebab itu bahayanya seperti apa? Kita lihat teksnya. Bacaan awal di pasal yang 8 ayat 51 sampai dengan 56 itu pun Tuhan ngetes kesungguhan hati Yakobus, Yohanes dan murid-murid yang lain. Di teks itu sedang bercerita Tuhan Yesus itu hendak mau ke Yerusalem. Maka di ayatnya yang ke-51 ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangan untuk pergi ke Yerusalem. Artinya Tuhan sudah tahu bahwa nanti di Yerusalem itu akan ditangkap, diadili, disalib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Jelas maka teks ini mengatakan mau pergi ke Yerusalem. Jadi jalan yang ditempuh untuk sampai cepat ke Yerusalem itu sebetulnya lewat Samaria, Bapak Ibu. Samaria itu sebuah tempat yang sebetulnya kalau Bapak Ibu belajar sejarah tentang Israel itu kan pecah di tahun 721 sebelum Masehi itu pecah jadi utara dan selatan. Sejak saat itulah terjadi yang namanya ketidakharmonisan antara kerajaan utara dan selatan. Maka Samaria ini merepresentasikan sebetulnya kerajaan yang diisi oleh orang-orang yang sudah bercampur begitu, sehingga sejak tahun 721 sebelum Masehi mulai bibit ketidaksukaan dengan orang Yahudi begitu. Karena sebetulnya orang Yahudi sendiri tetapi sudah lepas, artinya dia kawin campur, sudah tidak lagi memegang tradisi seperti hanya orang Yahudi tulen begitu. Sehingga permusuhan ini terus berlanjut sampai zamannya Tuhan Yesus, kurang lebih 600-700 tahun. Yang namanya kebencian, yang namanya permusuhan itu dipelihara. Kalau 600-700 tahun berarti berapa keturunan itu? Katakanlah usianya sekarang kita nggih 70-80 nggih. 70-80 berarti berapa keturunan? Antara 9 cobi. Sudah nggak ingat sebetulnya generasi berikutnya. Mungkin diceritakan.
Coba kalau 7 sampai 8 keturunan nggih. Bapak Ibu ingat siapa nama Simbah Buyut? Atasnya Simbah Buyut napa nek Jawa? Cangga. Canggahipun nasi emut? Mboten. Napa meneh cerita Mbah Riyen nate gelut kalian niku napa diceritani? Ndak. Lho itu bayangkan nginggile cangga napa? Udah gantung. Napa meneh enggak ngerti gambarnya saja? Tidak. Oh, bagusnya di Jawa itu cuma itu. Mungkin akan cerita masa lalu tentang konflik-konflik yang ada hilang gitu ya. Karena ya baik-baik orang tahu. Nah, tetapi ini anehnya sudah 600 tahun lebih ini masih dipegang kebencian, permusuhan yang terjadi. Sehingga motivasi Tuhan Yesus kenapa mau ke Yerusalem atau lewat Samaria sebetulnya supaya cepat pertama, kedua sebetulnya adalah ingin membangun persahabatan rukun kayak begitu. Sebenarnya kita bersaudara. Dulu dari suku yang sama sebetulnya harusnya kita rukun. Kenapa sih bermusuhan kayak begitu? Tetapi faktanya begitu sampai didahului oleh para murid itu diutus, ya sebetulnya para murid ini kan dari banyak golongan Yahudi ya. Sebetulnya waktu itu juga setengah hati. Loh, Tuhan ngapa sih ngutus saya untuk ke Samaria? Loh, bukankah Tuhan Yesus tahu kita itu bermusuhan dengan orang Samaria? Makanya ya jangan lewat Samaria lah. Kebanyakan Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu tidak akan pernah lewat Samaria untuk ke Yerusalem. Biasanya muter, padahal lebih jauh. Itu pun dilakukan. Itu betapa kalau kita itu sudah sengit, geting, tidak suka, itu berbahayanya begitu berbahaya. Ini realita yang terjadi. Kita bisa menghayati yang namanya sengit niku. Mangke enten pintu gereja niku kan luas to niku. Wah, dia dari sana, kita dari sini. Untuk ketemu jenengan akan melipir lewat. Pura-pura tidak tahu lah, buka. Niki pintune kok bisa digeser nggih, rekae ngoten terus geser medalipun. Apakah pintunya kurang besar untuk berjumpa? Halo? Tidak. Yang membuat sempit apa? Hati. Loh, ini yang terjadi sampai segitunya Bapak Ibu. Untuk Yerusalem lewat Samaria ini masuk sampai. Ini harus muter, kosnya semakin jauh, waktunya juga semakin panjang gara-gara kebencian. Maka Tuhan sebetulnya sedang mengatakan harusnya enggak. Maka Tuhan mengutus untuk ngetes dulu, ternyata juga ditolak. Makanya Yohanes dan Yakobus itu wajar kalau marah, maka doanya Tuhan, kamu berdoa saja untuk menurunkan api supaya dihanguskan. Tuhan ya malah marah. Sikap setengah hati yang demikian dapat memancing Yakobus dan Yohanes tidak lagi mengasihi, tetapi juga memelihara kebencian demi kebencian. Maka Tuhan menegur dengan keras supaya tidak demikian. Lalu Tuhan mencari desa yang lain. Ini mengatakan bahwa Tuhan dengan sepenuh hati nggak masalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk merukunkan, berusaha untuk berdamai, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Wong namanya nginap di situ kan berarti bayar. Kalau banyak wisata yang datang berarti kan sebetulnya perekonomian jadi naik kan betul begitu. Itu luar biasa, tetapi ditolak tidak masalah bagi Tuhan. Tetapi hatinya sebetulnya terus mendoakan Samaria. Maka di ilustrasi-ilustrasinya berikutnya Tuhan selalu menggunakan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Loh, itu sampai segitunya loh Tuhan. Itu sedang mengatakan sebetulnya tidak semuanya. Hanya yang masih memegang cerita-cerita tentang kebencian itulah yang masih hidup dalam suasana kebencian. Yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dikatakan di sana orang Samaria yang murah hati itu sedang mengatakan sebetulnya harusnya tidak bermusuhan. Kita itu bersaudara yang justru harus saling mengasihi. Itu yang ingin disampaikan. Maka jika para murid itu dengan sepenuh hati seperti Tuhan Yesus, sebetulnya penolakan itu enggak jadi masalah. Tidak akan membuat terpuruk kehidupannya, tetapi justru akan bersukacita karena dia sudah berjuang untuk merukunkan, dia sudah berjuang untuk membangun persaudaraan dan persahabatan. Meskipun ditolak di sana, tetapi teks itu mengatakan Yesus pergi mencari desa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kalau teks berikutnya berbicara tentang bagaimana mengikut Yesus ketika setelah dari Samaria ditolak, berarti Tuhan Yesus kan sudah memberikan pelayanan yang terbaik.
yang namanya kebenaran sudah disampaikan, yang namanya kebaikan sudah diberikan, tetap saja ditolak. Tapi bagi Tuhan Yesus gak masalah, masih ada kesempatan dan masih ada jalan lain. Maka dia melewati jalan yang lain ke desa yang lain. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara sekalian berjumpalah dengan beberapa rombongan. Kalau teks di Lukas itu mengatakan ada yang mau mengikut Tuhan. Kita lihat bersama ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jawab Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Loh, berarti kok nggak boleh ini? Tuhan Yesus ingin mengatakan, sebetulnya teks di Lukas 9 ayatnya yang ke-57, kalau Bapak Ibu nanti longgar di rumah, itu bisa dibuka di Matius 8 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 22. Yang bertanya dan ingin ikut Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah ahli Taurat. Jadi ada satu ahli Taurat yang ingin menyampaikan, "Tuhan, saya ingin ikut engkau kemana saja engkau pergi." Kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya ahli Taurat itu, kalau kita lihat sejarahnya dan rekam jejaknya, ahli Taurat itu kan pengen tempat yang terhormat, betul? Betul. Kemudian dia itu pengennya adalah diterima apapun yang menjadi pengajarannya. Ketiga, sebetulnya adalah dia mendapatkan posisi yang terhormat. Maka kedudukannya tinggi ahli Taurat itu pada zaman Tuhan Yesus. Kemudian dia sebetulnya adalah representasi dari kehidupan umat Yahudi, karena guru. Ini kan luar biasa sekali ahli Taurat itu. Maka ketika mau mengikut Yesus, siap tenan po meninggalkan segala kenyamanan itu. Karena mengikut Yesus nanti akan ditolak, dianiaya, bahkan dimaki-maki begitu. Apakah siap? Sementara latar belakangnya adalah ahli yang sudah terbiasa sudah terbiasa disubyo, sudah biasa mendapatkan tempat terhormat. Nah ini nanti akan dikuyok-kuyok, apakah siap? Dan gitu. Maka Tuhan mengatakan, kalau kita lihat di sana, Yesus berkata, "Serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Siap tenang apa boten yang gitu? Tuhan sudah mengatakan, betul tidak, karena kamu ahli Taurat loh. Kamu itu orang terhormat, kamu itu sudah punya kedudukan, sudah enak begitu. Dan nanti kamu ikut, itu akan susah. Siap apa? Ini tantangan sebetulnya. Berarti sebetulnya ahli Taurat ini tidak sepenuh hati. Soal untuk meninggalkan kenyamanan itu belum tentu mau kok Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus mengatakan supaya jangan-jangan ini hanya setengah hati saja, tidak sepenuh hati, ini alasan saja gitu. Maka Tuhan menantang itu, dan teksnya tidak bercerita apakah ahli Taurat ini ikut Tuhan atau tidak. Kira-kira ikut Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Halo. Halo. Ya, ini mungkin nggak mudah. Bapak Ibu kan sering dipuji dan seterusnya, tiba-tiba ikut yang seringnya dicaci maki, tidak disenangi, itu kan nggak mudah ya Bapak Ibu. Apalagi kalau pendeta itu kan seringnya dilenggak di depan, monggo Pak gitu, tiba-tiba ini pendeta orang benar atau tahu, itu kan nggak enak itu. Tapi itu harus dilakukan, itu kan nggak mudah. Nah itu tantangan yang harus kemudian dihadapi, ilustrasi saja. Ibaratnya demikian, itu tidak mudah. Maka di sana dikatakan ahli Taurat yang menjadi tempat yang dikatakan orang terhormat itu mau mengikut Tuhan, benar tidak? Jangan-jangan hanya mencari popularitas, menarik simpati saja, supaya dapat mengetahui apa yang dilakukan Yesus dan menjadi kesempatan di kemudian ahli Taurat ini bisa, Bapak Ibu bisa melihat kok, ahli Tauratlah yang paling tidak suka terhadap pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang kemudian Tuhan yang mengundangnya. Di ayat berikutnya, di ayatnya yang ke-59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku," tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan
Bapakku. Jadi ada cerita ini rombongan banyak, kemudian yang ngajak Tuhan ganti ini bukan manusia yang kemudian meminta, tidak, tetapi ini rombongannya ada yang diajak, yuk ikut aku. Maka jawabnya adalah biarkan aku menguburkan bapakku dulu. Nah ini juga sebetulnya setengah hati. Pertanyaannya adalah bapaknya kira-kira sudah meninggal atau belum? Halo? Kira-kira sudah meninggal belum? Ya belum, itu ikut rombongan kan sedang ikuti Tuhan Yesus, ya gak mungkin masa bapaknya di rumah sudah meninggal dia ikut rombongan Tuhan Yesus, kan gak mungkin. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian kan posisinya nggak tahu apakah mungkin bapaknya sudah koma atau bagaimana, kan teks ini tidak bercerita. Tetapi yang dimaksud adalah sebetulnya ya juga masih setengah hati, wong diajak ayo ikutlah aku, jawabnya adalah biarkan aku menguburkan bapakku dahulu. Pertanyaannya, bapaknya mati nih jeng? Kan ya nggak tahu kan gitu. Ini sedang mengatakan sebetulnya alasan saja bahwa sebetulnya tidak siap untuk mengikut Tuhan. Dan ini kalau refleksinya sering kali saya khotbahkan itu kan ya aplikasinya sederhana. Go jadi majelis, ikutlah Tuhan toh itu jane. Maka jawabnya adalah linjing mawon empun pensiun. Setelah pensiun go jadi majelis, jawabnya adalah empun duwe putu. Setelah pun duwe putu rada gede go jadi majelis, jawabane empun sepuh. Setelah pun sepuh go jadi penatua, pun mungkin Gusti pun nimbali ya dari majelis ten surga. Nah, ini sudah mengatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, banyaknya alasan karena sebetulnya masih setengah hati, dan memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan bapaknya mati itu kan nggak jelas di sana. Ini sedang mengatakan untuk ikut Tuhan dibutuhkan sepenuh hati, tidak setengah hati. Karena kalau setengah hati nanti juga akan berdampak ke banyak hal. Dan kita bisa lihat contoh yang konkret, Yudas yang setengah hati itu benar buahnya. Dia setengah hati mengikut Tuhan dan kita bisa lihat buahnya dari apa yang dikerjakan oleh Yudas. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin ikut Tuhan tetapi dia izin kepada keluarganya, itu sedang mengatakan teksnya itu juga soal bagaimana mencari alasan juga berkaitan dengan mengikut Tuhan. Di sana alasannya sangat baik sekali. Tetapi ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Bukankah ini alasan yang baik sekali? Tetapi sebetulnya kalau itu kita teliti betul dalam bahasa aslinya, ini sebetulnya juga alasan saja. Untuk mengikut Tuhan itu keluarga biasanya dijadikan alasan untuk melakukan segala sesuatu. Dan ini yang kadang-kadang malah lebih berbahaya, Bapak Ibu. Seringkali kita banyak melakukan sesuatu itu ya supaya tidak kena sanksi dan seterusnya, keluarga jadi supaya aku beneran lebih biaya. Wah, ini enak alasan. Alasannya ada ya sakit, padahal di keluarganya tidak ada sama sekali ya sakit. Nek sakit betul terus pundi, kan begitu. Nah, Tuhan ini tidak ingin mengatakan jangan menjadi alasan keluarga itu. Justru keluarga kalau kita lihat di hukum Taurat yang ke-5 itu jelas, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu dan seterusnya. Tuhan sebetulnya jangan jadi alasan, cari-cari alasan, apalagi keluarga itu menjadi alasan. Justru keluarga itu akan mendukung dan mendorong untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi orang ini rupanya mencari keluarga yang menjadi alasan kuat waktu itu, dan itu biasanya jawaban yang paling ampuh untuk kemudian bisa disampaikan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ini adalah soal komitmen. Sebetulnya orang ini masih setengah hati untuk mengikut Tuhan pula, maka cari-cari alasan untuk kemudian tidak ikut Tuhan. Maka di sana dikatakan 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita refleksikan, mari kita sebagai pengikut Kristus ini, saya ingin mengajak kita kerjakan bagian kita, jangan dengan setengah hati. Mari kita belajar dengan sepenuh hati. Maka setiap kali ada katekisasi nikah itu juga saya tanding, sepenuh hati orang mas mbak. Ya Pak, sepenuh hati. Kalau sepenuh hati saya akan layani. Nek setengah hati, ini yang nyuruh orang tua atau siapa? Jangan-jangan ini Pak. Nah itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan pengen rabi tenan apa ora? Ini saya gitu. Karena bahaya Bapak Ibu. Kalau nikahnya nanti setengah hati coba. Nanti melayani juga setengah hati. Mangke duwe anak nggih setengah. Ini kan bahaya. Ini yang kemudian sangat berbahaya sekali. Maka saya ingin mengajak, mari kita kerjakan bagian kita itu dengan sepenuh hati. Kalau dengan sepenuh hati itu seperti menyalakan komitmen dan semangat yang sungguh luar biasa. Kalau itu sudah menyala komitmen kita, maka di situ akan ada totalitas. Orang yang sudah totalitas, saya yakin akan memberikan yang terbaik. Dan disitulah kita bisa merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka saya ingin mengajak pada kita sekalian, mari kita kerjakan segala sesuatunya itu dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hati inilah yang akan menolong kita dalam mengikut Tuhan, dalam kita melakukan apapun akan berdampak sangat baik dalam kehidupan ini. Jangan coba-coba untuk setengah hati. Kalau setengah hati itu jane ora gelem tetapi dipaksakan untuk gelem, dan itulah yang kemudian menjadi masalah. Kalau setengah hati itu juga kemudian akan ragu-ragu, iya atau tidak, dan itulah posisi yang sangat tidak mengenakan. Saya tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya punya teman itu sampai sekarang belum nikah itu gara-gara patah hati. Patah hatinya adalah dia dulu sudah pacaran lama mau nikah gitu, tetapi gandeng. Dulu belum ada zaman WA-WA-an ngeten iki nggih, belum ada BBM dan sebagainya ya belum. Nah, waktu itu ya katanya pamit begitu. Biasanya kalau orang pacaran perantauan gitu kan satunya pamit untuk bilang ke orang tuanya dulu nggih, untuk serius pada dirinya. Waduh, kan biasanya aku tak ngomong bapak ibu sih yo, njaluk restu dhisik. Ya, ditanya tenanan orang Mas, tenan gitu, katanya tenang. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sepenuh hati. Sudah ditunggu setahun kok tidak ada kabar. 2 tahun juga tidak ada kabar. Terakhir 3 tahun juga tidak ada kabar. Akhirnya ada teman dekat yang mengatakan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian yang pamit tadi, katanya sepenuh hati pamit minta izin kepada orang tuanya untuk menikahi dia. Rupanya bukan dia yang dinikahi, tetapi orang lain. Coba dia sudah dengar itu, dia kemudian konfirmasi ke saudara-saudaranya, betul bahwa laki-laki yang dulu mengatakan sepenuh hati ingin nembung, ingin nikahi dia, ternyata bukan dia yang ditembung, bukan dia yang dinikahi, tetapi orang lain. Nah, itu betapa berbahayanya kalau setengah hati. Yang mengatakan iya saja masih saja bisa setengah hati, apalagi yang tidak mengatakan ini. Nah, oleh sebab itu teman saya ini kemudian sampai sekarang nggak nikah loh. Datanya boleh liyo, wah nek soal sudah apa Bapak Ibu, hati itu susah ya Pak. Jadi yo membuka hati yang lalu ya sudah lalu. Saya ngomong gitu mungkin enak aja ya, tapi bagi dia mungkin susah. Mungkin sudah cinta mati gitu ya. Kok cinta mati ya? Kudunya nak cinta niku hidup kan gitu ya. Saya jadi udah cinta mati ya enggak, cinta itu harusnya hidup kan begitu. Tapi faktanya sampai sekarang, kalau usia sekarang kan berarti kalau sudah 36 belum. Nah, itu menyatakan bahwa betapa berbahayanya kalau kita tidak sepenuh hati, akan merugikan orang lain yang tanpa kita sadari. Mungkin bagi masnya lagi yang sudah menikah, dia bahagia bersama dengan yang dinikahinya, yang dicintainya.
itu yang sudah nikah itu, tapi yang ditinggalkan yang tadi dihapusi, tidak lagi sepenuh hati itu, betapa menimbulkan luka-luka yang sampai sekarang saja tidak selesai. Betapa berbahayanya. Itu pun dalam konteks yang kecil, tetapi kalau konteksnya besar dalam pelayanan kita, dalam kebersamaan kita berkeluarga, dalam tugas panggilan pekerjaan kita, jangan lupa kalau kita sepenuh hati sebetulnya meninggalkan luka-luka yang ada orang-orang yang tidak puas, ada orang-orang yang kecewa dengan kita, yang kemudian itu tentunya tidak menjadi berkah dalam kehidupan kita. Maka saya mengajak, mari kita awali dengan dengan sepenuh hati. Apapun yang kita kerjakan, karena itu yang diinginkan Tuhan. Jika dengan sepenuh hati kita meyakini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami sekalian. Sabda-Mu mengingatkan kami untuk kami sepenuh hati dalam mengerjakan apapun, termasuk panggilan kehidupan kami masing-masing. Mengikut Tuhan harus dengan sepenuh hati, karena banyak tantangan yang harus kami hadapi. Jika tidak sepenuh hati, maka seringkali kami undur dan enggan karena begitu banyak tantangan sebagai orang Kristen. Namun dengan kebulatan hati, dengan sikap hati yang penuh atas penyertaan Tuhan, maka kami akan berjuang, komitmen kami diteguhkan, dan pelayanan-pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, ketika penuh dengan rasa syukur, sepenuh hati kami upayakan dan kerjakan, kiranya menjadi berkat bagi keberadaan saudara-saudara kami. Kami juga memohon kiranya kami sebagai pengikut Tuhan menjaga sepenuh hati kami dalam tugas-tugas kami, pelayanan-pelayanan kami, juga dalam kebersamaan di keluarga kami. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bersama ya Tuhan dalam syafaat ini untuk saudara-saudara kami dalam masa sakit dan dalam masa pemulihan, untuk Bapak Ruminto, Ibu Elizabeth, Ibu Prati Tusinarti, Ibu Mariati, Bapak Samsuhud, Ibu Deborah, Ibu Ciati, juga Bapak Kris Radianto. Kami mohon kiranya Tuhan mampir mendengar doa dan memberikan berkat pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merayakan ulang tahun di bulan ini, juga Tuhan berkati, kiranya dapat menjadi kesempatan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan limpahi dengan umur panjang, kesehatan, bahagia bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk yang berduka cita ataupun saat ini masih dalam kondisi sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, maupun berkat penghiburan dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara-saudari kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan keluarga bagi kami, dan kami ada sebagaimana ada juga berkat dari keluarga. Apapun itu kondisinya, ajari kami untuk mencintainya, ajari kami untuk dengan sepenuh hati mendoakan, sepenuh hati berjuang agar keluarga kami lestari, agar keluarga kami terberkati. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan Tuhan, berkatilah anak-anak kami, cucu-cucu kami dimanapun berada, agar cinta kasih yang penuh yang kami berikan itu berbuah kepada anak-anak, cucu-cucu dimanapun berada, sehingga anak-anak dan cucu-cucu tumbuh dalam cinta kasih yang benar di dalam Tuhan, dan mereka juga akan mengerjakan cinta kasih yang sama untuk terus dilanjutkan. Oleh sebab itu berkatilah studi mereka dimanapun mereka studi, baik untuk yang
saat ini berjuang untuk melanjutkan studi ataupun masih berjuang menyelesaikan ujian, juga Tuhan sertai agar semuanya baik adanya, agar kehidupannya semakin baik dengan tingkat pendidikan yang boleh diterima, menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mempersiapkan diri membangun kehidupan berumah tangga. Segala yang ditata, segala yang sudah diupayakan, Tuhan berkati sehingga boleh semua berjalan dengan lancar. Tiba waktunya Tuhan satukan menjadi keluarga yang sungguh indah berkenan di hadapan Tuhan. Yang sudah berumah tangga, berkeluarga, lestari dalam membangun kehidupan berumah tangga, pun tidak mudah tantangan di era sekarang dengan segala gejolak sosial politik yang ada, berdampak pada perekonomian yang ada, tidak mudah untuk mengelola dan menata keluarga. Oleh sebab itu kiranya terjadi komunikasi yang baik berlandaskan kasih, mengutamakan mana yang harus diperjuangkan agar keluarga lestari. Mohon Tuhan hadir memberkati kami bijak menyikapi segala sesuatu, komunikasi yang dibangun dengan sebaik mungkin bersama anak, bersama kedua orang tua, sehingga kiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pekerjaan, usaha yang ditekuni diberkati Tuhan, sehingga menjadi sarana untuk mengelola berkat Tuhan, sekaligus sarana berbagi berkat kepada saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang masa depan. Juga Tuhan sertai dan berkati, kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi saudara-saudara kami. Kami saat ini juga mendoakan kehidupan bergereja di Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo. Berkatilah ya Tuhan, tahap demi tahap setelah pandemi ini kami berjuang menghidupkan kembali pelayanan demi pelayanan yang ada. Mohon serta Tuhan agar apa yang kami upayakan ini selaras dengan kehendak Tuhan, agar kasih terus bergerak, kasih terus mekar dan tumbuh melalui pelayanan-pelayanan gereja yang ada. Sebab itu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, berkatilah semua program dan rencana di gereja ini, kiranya menjadi sarana kemuliaan Tuhan dimuliakan. Majelis, jemaat, semua proaktif bersama, bergandengan tangan bersama untuk maju di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa kami berada di bangsa yang berlimpah segalanya, yang dikenal dengan gemah limpah loh jinawi, namun di sisi lain tidak mudah menata dan mengelolanya. Banyak yang ingin memiliki, kerakusan demi kerakusan yang ada, sehingga alam dirusak, segalanya dikeruk untuk keinginan-keinginan. Oleh sebab itu kiranya pemerintah bijak atas hikmat Tuhan mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang menciptakan keadilan sosial, sekaligus menjaga bumi kami lestari adanya. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk hidup di bangsa yang beragam di Indonesia ini dibutuhkan kedewasaan sikap dibangun bersama-sama, sehingga kami saling menghormati, saling menghargai di antara kami, sehingga kami tidak mudah dipecah belah, kami tidak mudah diprovokasi dengan isu-isu sara yang ada, namun dengan bijak kami menggunakan segala hal, termasuk sarana dan prasarana kecepatan teknologi yang ada. Kami menggunakan jari-jari kami dengan hikmat, sehingga apa yang kami upayakan terus menjaga kerukunan dan kebersamaan bangsa ini. Tuhan, akhirnya kami sadar dalam menjalankan kehidupan ini banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
dan juga mungkin kebersamaan kami bersama keluarga banyak kurangnya, banyak hal yang mungkin juga mengecewakan. Oleh sebab itu dalam ibadah ini kami mohon pengampunan dan berikanlah kami kekuatan untuk menata dan memperbaiki segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita juga sudah diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, sukarela, persembahan bulanan, ataupun persembahan mingguan. Karena itu, Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang dibaca dari Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nanti setelah ayat yang kedua, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bagi Yesus diserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita menyatukan hati menghadap Tuhan dengan berdoa. Allah surgawi yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang bersembah di hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih
karena pada saat pagi hingga siang hari ini kami menaikkan ibadah syukur, Tuhan hadir dan memberi kesempatan bagi kami semua untuk mempersembahkan persembahan yang berupa uang, baik itu persembahan mingguan atau sukarela maupun persembahan bulanan ataupun mingguan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan di lingkungan Gereja Kristen Jawa Bandung Tegalega. Terima kasih Tuhan, dan ajarilah kami untuk senantiasa menghitung hari-hari sehingga kami senantiasa bersyukur kepadamu dan bisa menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan sehingga kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Untuk keluarga ataupun teman kami yang Tuhan berikan untuk menghitung serta menyimpan persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan semuanya bermuara demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan mohon ampun manakala hal-hal yang tidak sesuai dan berkenan di hadirat-Mu manakala kami mempersembahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami ini yang kami panjatkan di dalam kasih Tuhan, dinyatakan di dalam kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Disilakan Bapak Ibu dan Saudara diberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Aku mau berjalan dengan juru selamatku, dihitung jemaat 370. Kita pujikan di bait pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan terair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menyeru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan umat percaya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang terkasih, kini mundurlah dari tempat ibadah dan masukilah kehidupan sehari-hari, juga bagian dari ibadah wujud bakti dan pengabdian kita kepada Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.